Gajinya 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Budin Drongan. Oke, dalam video saya kali ini saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan saya di dunia YouTube. Oke, sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah subscribe silahkan like sebanyak-banyaknya atau share ke teman-teman supaya teman-teman yang lainnya tahu channelnya di Dongang, karena channel ini sangat langka, satu-satunya channel orang ompong dari Lombok. Oke teman-teman, saya gabung di YouTube pada tanggal 24 Juli 2020. Selama saya memasuki di dunia YouTube, rintangannya sangat banyak sekali teman-teman. Ada rasa bosen, ada rasa putus asa, pokoknya lengkap sekali teman-teman. Di dunia YouTube itu kita harus penuh rasa sabar. Kalau kita tidak ada rasa sabar, lebih baik nggak usah masuk di dunia YouTube. Cukup jadi penonton aja. Selama saya YouTube itu, pertama saya upload kalau nggak salah video anak saya waktu di atas kapal. Waktu itu saya pergi ke Bali. Durasi videonya kalau nggak salah cuma 1 menit 15 detik. Cuma itu yang saya upload. Dari yang kedua saya upload itu pokoknya video nggak karuan. Pas saya selama 3 bulan kalau nggak salah, itu selama 3 bulan atau 7 bulan saya di YouTube. Saya tuh ngerasa bingung bikin konten apa gitu. Hiburan sudah ada, prank sudah ada, tutorial juga sudah ada gitu. Hiburan pokoknya sudah lengkap. Nggak tahu itu mau bikin konten apa. Waktu itu saya bikin konten kebetulan ke Lombok Utara. Nah ini teman-teman, ini cerita yang sangat lucu ini teman-teman. Semenjak saya di YouTube itu kalau nggak salah sudah 8 bulan. Waktu itu saya cerita sedikit. Ini ada lucunya ini. Waktu itu subscriber saya masih 100, kalau nggak salah itu 135. Saya jalan-jalan ke Lombok Utara, keliling dari Puso Gunung Sari. Nah di sana kebetulan waktu itu hujan. Ada di sana warung kopi, kebetulan orangnya di sana nggak jualan. Jadi saya berteduh di sana. Selama saya berteduh kalau nggak salah itu kira-kira 15 menit. Saya masih sendiri aja berteduh. Pada saat itu ada seseorang ikut berteduh. Wih, tampilannya itu pakai jas, pakai kemeja, pakai sepatu, bawa ransel. Pokoknya keren deh penampilannya, kayak anak kuliahan gitu. Kayak anak kuliahan. Dia itu ngeluarin rokok sambil ngelirik saya. Jadi saya bingung, ini orang kok saya dilirik, kenapa ya?
Padahal saya lihat dia ngeluarin rokok sama korek, dia pura-pura nggak punya korek. Orangnya pura-pura nggak punya korek teman-teman. Terus dia deketi saya, dia pinjam korek. Bang, pinjam koreknya. Ya, saya kasih. Udah saya kasih, dia bakar rokok. Aku pikir dia langsung pergi, tapi enggak, malah dia duduk diem di samping saya. Terus dia nanya sama saya, "Bang, abang YouTuber ya?" Saya kaget. Saya kaget teman-teman, dia nanya, "Abang YouTuber?" Ya pasti saya jawab iya. Wih, hebat, udah berapa bulan nih YouTube? Dia bilang gitu. Ya aku bilang cuma 6 bulan. Cuma 6 bulan mas, aku bilang gitu. Subscribernya berapa? Lumayan gitu. Padahal waktu itu subscriber aku tuh masih 135. Saya udah ngejalani YouTube mas selama 2 tahun, tapi subscriber saya nggak naik-naik, cuma 500. Dia bilangnya gitu, padahal subscribernya dia tuh lebih banyak dari saya. Saya cuma 135, sedangkan dia 500 lebih. Seharusnya saya yang nanya sama dia cara-cara ngupload, cara ngedit video, pokoknya cara-cara ngisi metadata gitu. Malah nih sebaliknya dia yang nanya sama saya, dan pertanyaannya yang ini yang membuat saya bingung ini teman-teman. Dia nanya masalah gaji. Masalah gaji ini teman-teman ditanya, "Bang, selama nge-YouTube udah dapat gaji berapa?" Dia nanya gitu sama saya. Saya bingung, saya mau jawab berapa gitu, sedangkan subscriber saya cuma 135. Kok malah nanya gaji? Aku bilang aja 50. Dia kaget, 50 juta? Iya, 50 juta. Gila teman-teman, masa subscriber cuma 135, gajinya 50 juta? Wih, ini pembohong kelas berat ini teman-teman. Nah, yang paling lucu nih teman-teman, pas dia nanya channel saya itu, "Bang, udah monet belum channelnya?" Nah itu monet itu aku tuh nggak ngerti monet itu apa gitu. Aku bilang iyain aja, udah monet gitu. Hebat itu dia bilang sama saya tuh. Aku kepingin sekali hujannya itu biar cepet reda gitu, biar aku cepet pergi lagi, biar dia nggak nanya-nanya. Soalnya nanti kalau dia nanya, aku jadi bingung mau jawab apa gitu. Dia cerita lagi, "Aku punya channel YouTube 2 ini bang. Yang satu subscribernya di atas 1.000, tapi jam tayangnya nggak nyampe-nyampe," gitu dia. "Gimana caranya nih bang supaya jam tayang aku tuh bisa nyampe 4.000 gitu." Boro-boro mau ngasih dia cara, sedangkan aku aja subscriber 135, jam tayang paling cuma 1 jam 2 jam. Mau jelasin apa coba teman-teman? Ya aku bilang aja, kuncinya di YouTube bikin judul yang menarik, bikin thumbnail yang bagus. Nah waktu itu kan aku thumbnail nggak ngerti, monet juga nggak ngerti ya, tapi aku jawabnya sok pinter aja teman-teman. Jarak kayaknya ada itu 20 menit, kayak nggak salah 20 menit. Aku lihat hujannya udah reda, ya aku pamit aja sama orangnya, "Mas aku duluan ya, soalnya rumahku jauh," aku bilang gitu. Tar dulu mas, kita foto bareng gitu. Gila, ini YouTuber beneran mau foto bareng sama aku loh. Aneh ini loh teman-teman, masa YouTuber minta foto bareng sama pemula? Itu pun pemula nggak tahu apa-apa, cara ngedit foto video aja nggak bisa, bikin judul aja nggak bisa, apalagi bikin apa namanya itu, intro itu. Aku tuh waktu itu nggak bisa, nggak ngerti sama sekali. Malah dia pingin belajar loh sama aku. Terus dia minta foto bareng, dia minta nomor WA. Waktu itu aku nggak ngasih nomor WA-nya aku kasih nomor WA temen. Aku kasih dia, ya nggak tahu dia mau ngomong apa, mau chat apa sama temen aku nggak tahu, terserah, yang penting aku sudah kasih gitu. Habis itu aku lanjutin perjalanan.
Terus selama kalau nggak salah itu YouTube channel aku tuh udah masuk 12 bulan, 1 tahun lebih. Subscriber aku belum naik. Pas aku cek subscribernya aku masih 825. Terus jam tayang aku kalau nggak salah itu 2000 ke atas ya itu. Tapi pas aku dengar cerita, aku inget cerita teman-teman, katanya sih YouTube kita itu 1 tahun, durasinya 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun subscriber nggak nyampe, jam tayangnya nggak nyampe, katanya percuma dilanjutin gitu. Nah dari situ aku putus asa, udah nggak mau ngupload video lagi, udah nggak mau nge-YouTube lagi gitu. Nah itu pas aku buka di Chrome, aku cek di tanda dolarnya itu, di monetisasinya itu, aku cek ternyata bener jam tayangnya aku tuh 2000-an, kurang banyak itu, subscribernya 825. Aku screenshot, habis itu aku upload posting di Facebook, kalau nggak salah itu di grup youtuber Lombok kayaknya tuh. Nah pas waktu itu banyak yang komen, ada yang nawari jasa jam tayang, ada yang nawari subscriber gitu, ada yang ngajari ini itu gitu, tapi aku nggak respon. Nah waktu itu ada yang terakhir ngomen, dia kalau nggak salah komennya itu, channelnya kenapa bang, dia nanya gitu. Ya aku jelasin aja dah, kayak gini channelnya aku gitu. Gini aja deh, chat aja gitu. Pas aku chat ya gini, terus aku kirimin nomor WA. Pas aku kirimin nomor WA, ini lucu, ini orang yang aku kenal nih lucu. Pas aku WA, aku ngomong banyak, panjang lebar aku ngomong, aku tanya, pokoknya pertanyaanku banyak, pokoknya cerewet sekali tuh kalau aku nanya. Aku tanya dari mana, alamatnya mana, kecamatannya mana, sampai kampungnya aku tanya sama orangnya itu. Tahu-taunya orang itu ternyata aku satu kampung, satu desa sama dia. Gila. Terus dari situ aku semangat lagi untuk nge-YouTube. Dia kepingin ngajari aku, dia suruh ke rumah. Waktu itu aku tuh malu ke rumahnya dia, aku malu sekali, soalnya waktu itu aku HP yang aku pakai itu HP biasa, HP yang speknya tuh terlalu rendah, sangat rendah itu speknya. Ngambil video durasi 3 menit udah ngeblank tuh HP-nya. Video durasi 3 menit udah ngeblank. Waktu itu tuh 2 bulan, kayaknya jarak 2 bulan baru aku ke rumahnya dia. Aku ke rumahnya dia, pas aku nyampe sana, aku masukin akunku di komputernya dia. Pas dicek, waktu itu videoku tuh 90-an, kalau nggak salah 98. Dicek dia, ternyata banyak sekali yang melanggar, klaim hak cipta, yang spam gitu. Terus dia bersihin semua itu. Kalau nggak salah itu 60-an video yang saya hapus. Videonya sisa tinggal 40. Nah pas saya cek lagi di Chrome, jam tayang saya itu tersisa 125. Ngedrop, pokoknya ngedrop, banyak sekali ngedropnya teman-teman. Nah dari situ dia ngajari caranya kayak gini. Dia selalu nyemangati aku, dia support aku. Dari situ aku tuh hati-hati, dia ajari aku cara ngupload, cara bikin thumbnail, cara bikin apa namanya tuh, bikin deskripsi, semuanya aku tuh diajari. Dan dari situ pas aku diajari, aku mau bikin judul penuh ketelitian. Habis itu aku ngupload pas selama 2 bulan kayaknya. Pas aku cek ternyata udah pas, subscriber udah cukup, jam tayang sudah cukup. Nah dari situ teman-teman, pas aku ketemu sama teman saya itu,
Dari situ aku tambah semangat bikin konten. Sampai-sampai waktu itu aku itu beli mobil sedan, kalau nggak salah itu mobil sedan Toyota Daihatsu aku beli. Itu mobilnya mobil lama, mobil tua itu keluaran tahun 1981. Itu mobilnya udah ada, saya tuh belum ada. Itu saya beli, itu saya mau bikin konten, padahal saya tuh nggak ada pengalaman sedikit pun di bidang otomotif. Saya cuma bikin konten aja itu. Saya langsung beli circle, beli mesin las, pokoknya saya otodidak. Nah, video pertama saya ambil di mobil itu waktu motong mobilnya itu, pokoknya amburadul gitu, tanpa ada sedikit rasa takut, rasa keraguan. Saya langsung potong habis itu bodi mobil. Saya rusak itu bodi mobil. Waktu itu orang tua itu bingung sama saya, ini mobil kok dirusak gitu, mau diapain gitu. Padahal saya cuma pakai bikin konten sambil belajar modifikasi. Memang udah cita-cita saya sih mau bikin otomotif gitu, tapi sekarang tercapai gitu. Saya potong mobilnya, terus saya bikin dari awal. Biasanya kalau orang modifikasi bikin mobil sport itu kan harus desain dulu, ada gambar yang mau diikuti. Ini saya tanpa gambar sedikit pun, tanpa sketsa atau tanpa desain, pokoknya saya potong aja. Terus saya beli besi, terus beli pelat gitu. Saya pasang rangkanya, saya gitu, pokoknya semuanya saya pasang. Saya ngarang pokoknya tuh, nggak ada gambar, nggak ada sketsa, pokoknya saya nggak cuma ngikuti yang ada di kepala saya. Kalau modelnya kayak gini bagus nggak? Saya las, pertama saya megang las. Orangnya saya itu nggak pernah ngelas gitu, nggak pernah ngelas sama sekali. Saya langsung las. Waktu pertama saya ngelas semua itu bolong, besinya tuh nggak mau nempel. Padahal lasnya tuh udah banyak, tapi besinya nggak bisa nempel. Pas saya mau ngelas pelatnya itu bolongnya segini, nggak bisa nempel juga, apalagi mau nempel. Ini pelatnya bolong. Saya berpikir, waduh, ini mobil saya rusak, mau saya bikin gimana ini? Pokoknya saya terus belajar, pokoknya dari pagi sampai sore. Saya cuma belajar ngelas, saya belajar pakai circle gitu. Lama-lama saya bisa dikit-dikit. Seberapa kira-kira itu selama 4 bulan. Selama 4 bulan saya kerjakan itu mobilnya udah mencapai 60%. Dan waktu itu modal saya itu sudah habis. Mau beli pelat uang sudah habis, mau beli dempul udah nggak ada uang, mau beli cat udah nggak ada uang. Jadi saya bingung saya tuh. Pekerjaan mobilnya ini udah nggak ada modal, saya mau bikin konten apa gitu. Terus saya telepon teman saya tuh, Bang, ini mobilnya saya sudah nggak bikin lagi, ini modalnya udah habis. Jadi saya bingung ini mau bikin konten apa. Ya kamu bikin konten bebas aja gitu ya. Jadi kamu bebas mau ngupload apa aja gitu. Ya udah, channel saya dirubah ke konten bebas gitu. Saya bikin konten di sawah, saya bikin konten di kebun. Habis itu saya edit, terus saya upload. Itu belum monet itu. Itu belum monet YouTube saya itu. Pas saya upload
Video kalau nggak salah itu saya upload, terakhir saya upload kemarin bersih-bersih mobil, itu mobil yang saya bikin itu saya upload. Banyak sekali tuh penontonnya, banyak view-nya itu. Pas naik, pas saya cek jam tayang sudah 4.000, subscriber udah di atas 1.000. Terus saya telepon teman saya tuh, Bang, ini punya saya sudah cukup ini, gimana kalau kita daftar monetisasi? Ya udah daftar aja langsung gitu. Terus saya daftar, kalau nggak salah waktu itu jam 5 sore. Jam 5 sore saya daftar monetisasi. Terus nggak lama, itu prosesnya nggak lama. Pas besok paginya itu yang 3 tahap itu udah selesai. Wih, udah selesai nih. Pokoknya saya ngerasa senang banget gitu, ngerasa senang. Pas teman-teman ngelihat video saya sudah semua ada iklannya, dari situ saya tambah semangat. Sampai sekarang saya tambah semangat. Setiap hari saya selalu bikin konten, dan sekarang saya itu fokusnya bikin konten di otomotif. Nah sekarang saya kan di bengkel gitu, saya ambil waktu pasang dempul itu, saya ambil video terus saya upload. Nah mungkin nanti video yang besok mungkin atau lusa, video yang saya upload pengecatan, bagian pengecatan mobil. Nah itu udah cerita saya selama saya nge-YouTube selama 1,5 tahun. Tapi yang tadi itu saya bilang gaji 50 juta itu nggak ada, itu nggak ada gaji 50 juta. Cuma karena orangnya nanya ya saya jawab aja 50 juta gitu. Cuma 50 juta bohongan, 50 juta dari Hongkong gitu, cuma subscribe aja cuma 135. Oke teman-teman, itu dulu cerita saya selama saya nge-YouTube. Bagi teman-teman yang masih pemula atau yang belum monet, jangan sampai putus asa, terus saja berjuang, terus berkarya, karena YouTube ini tempat menyalurkan hobi. Kita kalau masuk di dunia YouTube, tempat menyalurkan hobi. Kalau kita mikirin pendapatan, penghasilan dari YouTube, mendingan gak usah, mendingan jadi penonton aja. Kalau teman-teman yang mau semangat, yang mau berkarya, silakan berkarya. Sampai kapan kita itu jadi penonton? Sekarang kita harus bangkit, kita harus bangun, giliran kita yang ditonton sama orang. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang udah subscribe silahkan like sebanyak-banyaknya, dan tulis komen di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari channel Budi Congang.